Rivalitas senyap Soeharto dan Yani, benang merah keterlibatan Soeharto dalam G30S. Bagaimana hubungan Soeharto dengan peristiwa G30S PKI tetaplah sebuah misteri. Oleh karena itu selalu ada ruang untuk diskusi, atau lebih jauh lagi, membuka kemungkinan tafsir baru. Para sarjana asing atau kita sebut Indonesianis dengan sangat hati-hati menuliskan soal kemungkinan keterlibatan Soeharto. Artinya, ada argumentasi yang logis. Sudah tak terhitung naskah dan kajian terkait peristiwa G30S 1965 yang beberapa diantaranya membahas tentang sejauh mana keterlibatan Soeharto. Memang belum cukup bukti bahwa Soeharto benar-benar terlibat, namun bisa jadi Soeharto adalah bagian dari mastermind. Artinya ada beberapa orang yang bisa dianggap sebagai mastermind. Untuk sementara ini belum ditemukan kajian sarjana Indonesia yang memberi hipotesis kalau Soeharto sendiri sebenarnya adalah bagian dari gerakan. Setelah hampir 6 dekade berlalu, mungkin sudah saatnya ada pandangan yang lebih maju dan independen dari peneliti lokal, lepas dari bayang-bayang dominasi narasi Orde Baru. Bagaimana narasi versi Orde Baru tersebut, rasanya kita semua sudah paham. Narasi Orde Baru sejatinya sudah usang. Terjadi banyak kebocoran argumentasi di sana-sini, dan terkesan ada paksaan ke publik untuk percaya begitu saja. Salah satunya adalah soal pelaku penculikan perwira tinggi, yang semuanya adalah anggota militer dari resimen Cakrabirawa. Namun kemudian disebutkan bahwa penculikan itu merupakan gerakan kudeta PKI. Para pelaku umumnya adalah Bintara dan Tamtama. Apakah mungkin prajurit rendahan seperti mereka sudah terafiliasi pada lembaga atau organisasi lain, sebut saja PKI, selain satuan militer tempat mereka berdinas? Kasus Irjen Verdi Sambo baru-baru ini bisa menggambarkan bagaimana alam pikiran anggota militer dalam pangkat Bintara dan Tamtama. Yang ada di benak mereka hanyalah kepatuhan tanpa syarat terhadap atasan. Bagaimana mereka memandang seorang panglima tinggi atau pimpinan ibarat kaisar. Artinya tidak ada ruang tawar-menawar dalam menjalankan sebuah perintah atau tugas. Membayangkan mereka memiliki ideologi selain ideologi kepatuhan pada atasan adalah sesuatu yang absurd. Bahkan khusus bagi anggota Cakrabirawa sudah disumpah untuk rela mati bagi Presiden Soekarno, dengan jargon saat itu adalah pemimpin besar revolusi. Oleh karenanya, untuk memahami peristiwa G30S juga perlu logika. Bila tidak masuk akal, apa akan dipertahankan terus? Kita masih bisa berharap pada generasi milenial, yakni generasi yang lahir sesudah tahun 1980-an. Generasi ini relatif bebas dari doktrin narasi Orde Baru, jadi masih bisa berpikir secara logis. Sementara generasi sebelumnya, setiap hari didoktrin dengan narasi versi Orde Baru, yang meskipun tidak masuk akal, tetap saja dipaksa untuk menerimanya. Dan celakanya, karena didoktrin setiap waktu, apa yang sebenarnya merupakan kebohongan, akhirnya dianggap sebagai kebenaran juga. Bagi komunitas peneliti di tanah air, faktor lingkungan merupakan problem tersendiri. Tidak seperti peneliti asing yang bisa menulis dengan tenang di negeri masing-masing. Sementara, tekanan terhadap peneliti lokal relatif lebih berat dan itu real adanya. Lingkungan kurang kondusif seperti itu tentu saja berdampak pada sikap peneliti lokal yang selalu dihinggapi sindroma keraguan intelektual, bahkan lebih jauh lagi, ketakutan intelektual, sehingga belum sanggup menyampaikan secara terbuka tentang dugaan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa G30S. Pertanyaan mutakhir yang berkembang adalah, apakah Soeharto benar-benar pasif dalam operasi dini hari itu? Bahwa bisa Soeharto adalah bagian aktif dari operasi itu sendiri. Salah satunya, berdasarkan indikasi bahwa Letkol Untung adalah protek Soeharto. Berdasarkan asumsi ini, maka ruang diskusi masih selalu terbuka. Dalam ikhtiar penelitian peristiwa 1965, sesuai dengan berjalannya waktu, analisis Cornell Paper
tetap bisa menjadi sumber inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Setelah sekian dekade berlalu, analisis Ben Anderson tentang konflik internal militer, dan itu pun sebatas Kodam Diponegoro, masih bisa digunakan dalam membaca rivalitas abadi dalam senyap antara Soeharto dan Ahmad Yani, dua tokoh sentral yang kebetulan sama-sama bagian dari Kodam Diponegoro. Sebuah tema yang selalu menarik untuk dibahas, bagaimana selalu ada rivalitas laten antara Soeharto dengan Ahmad Yani. Selama masih ada Ahmad Yani, Soeharto tidak akan naik menuju puncak kekuasaan. Kira-kira begitulah pemikiran Soeharto. Rivalitas senyap antara Yani dan Soeharto hanyalah salah satu keping untuk membaca keterlibatan Soeharto. Analisa atau hipotesis yang lebih maju soal keterlibatan Soeharto memang harus diajukan, karena tidak mungkin pula menunggu testimoni Soeharto. Bukan karena Soeharto sudah tiada, kendati masih hidup pun Soeharto tidak akan memberikan kesaksiannya. Berharap pada kesaksian Soeharto adalah kesia-siaan. Tinjauan psikologis tampaknya diperlukan untuk memahami Soeharto, yakni puluhan tahun sebelum terjadinya pada peristiwa 1965, masa kanak-kanak yang menderita sampai pelatihan sebagai tentara peta sangat membantu untuk mengerti bagaimana Soeharto bisa bersikap dingin dalam melenyapkan sejumlah figur. Salah satunya adalah sahabatnya sendiri, Letnan Kolonel Untung. Ketika Nasution lolos pada operasi dini hari itu, bukan masalah benar bagi Soeharto. Yang penting, Yani jangan sampai lepas. Dalam pandangan Soeharto, Nasution sudah selesai sebagai penghalang dirinya. Dengan kata lain, Nasution sama sekali tidak diperhitungkan oleh Soeharto. Begitu fokusnya pada Yani, Soeharto seolah tidak memperhitungkan lagi sosok Nasution, termasuk juga Bung Karno selaku presiden. Ada logika yang sama dalam memahami bagaimana hubungan antara Soeharto dengan Bung Karno atau Nasution. Tapi hubungan antara Soeharto dan Yani benar-benar dalam kondisi berbeda, yang menjadi benang merah terkait keterlibatan Soeharto dalam G30S. Berdasarkan asumsi, selama ada Yani, Soeharto tidak akan naik, maka Yani harus dilenyapkan. Sebab bila dibiarkan hidup, bukan saja akan menghalangi ambisi berkuasa Soeharto, namun Yani juga bisa memukul balik Soeharto, karena Yani pasti tahu siapa dalang dari semua peristiwa ini. Soal bagaimana Jenderal Soeharto bergerak cepat mengatasi pergolakan di Jakarta sejak awal Oktober 1965 hingga kekuasaan beralih ke tangannya, bisa jadi merupakan cerita lama. Tampaknya Soeharto memang telah menyiapkan diri sejak lama, yakni sejak menjadi Panglima Kodam Diponegoro pada periode 1957 hingga 1959. Ada kosakata indah untuk menggambarkan tingkat kesiapan seseorang dalam merespon momentum sejarah, yakni kesempatan tidak datang dua kali. Inilah hebatnya Soeharto ketika bersama timnya terus melakukan manuver agar kesempatan sejarah terus merapat agar mempermudah jalan menuju istana. Itulah sebabnya mengapa Soeharto terlibat begitu siap menyongsong momentum sejarahnya sendiri di tengah pergolakan tahun 1965. Aspirasi merebut kekuasaan disimpan Soeharto rapat-rapat, hanya lingkaran terdekatnya saja yang bisa menangkap sinyal itu. Sedang masih bertugas di lingkungan Kodam Diponegoro, Soeharto membangun tim solid guna mendukung aspirasinya. Ketika dipindahkan ke Jakarta sebagai Pangkostrat, hingga kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia, Soeharto tetap melibatkan tim yang soliditasnya sudah terbentuk sejak sama-sama bertugas di Kodam Diponegoro. Dua nama yang patut disebut adalah Yoga Sugama dan Ali Murtopo. Ditariknya Kolonel Yoga Sugama ke Jakarta dari Yugoslavia pada Januari 1965 merupakan fakta menarik. Bahkan Mayor Jenderal Soeharto sendiri yang memerlukan untuk berkirim surat pada Duta Besar Republik Indonesia di Yugoslavia supaya Yoga bisa membantu dirinya dengan jabatan sebagai asisten intelijen Kostrad. Ditariknya Yoga ke Jakarta pada Januari 1965 ibarat sebuah keping yang bisa menjelaskan bagaimana Soeharto sedang bersiap-siap menuju kekuasaan. Sebagaimana analisis selama ini, ada dua trio yang dimainkan Soeharto guna meraih kekuasaannya. Trio pertama adalah Soeharto, Yoga Sugama, dan Ali Murtopo. Sementara trio kedua adalah Soeharto, Latif, Untung. Ini semua telah menjadi sejarah, bahwa trio pertama yang terus digunakan oleh Soeharto, sementara trio kedua dimusnahkannya sendiri.
Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, takar lambe sundel.